lebih semangat lagi. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, jumpa lagi dalam ibadah kita sekolah minggu hari ini. Bagaimana? Masih tetap semangat? Kakak harap tetap semangat ya di dalam beribadah, karena Tuhan Yesus tidak pernah lelah menjaga dan memberkati kita sampai hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita semua duduk dengan tenang, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini. Dan saatnya kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai kami, pimpin kami. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, semuanya berdiri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Dia yang selalu menolong kita dan namanya adalah Yesus. Sambil tepuk tangan ya, kita memuji Tuhan ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Apa kabar adik-adik semua? Aduh, luar biasa. Sudah mempersiapkan diri untuk dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo Kak Upi ajak untuk kita semua bisa lipat tangan dan kita menutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami juga bisa diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu-minggu yang lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Ya, pelayanan Tuhan Yesus bagi banyak orang.
yang dimana ada orang sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada juga seorang pemuda dari Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah memanggil murid-murid yang pertama, ya. Coba adik-adik masih ingat nggak murid-murid yang pertama? Oh iya, ada namanya Simon yang disebut juga Petrus, ada Andreas, dan ada 12 murid yang Tuhan Yesus panggil. Nah, pada waktu sore hari atau menjelang petang, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, setelah Tuhan Yesus melayani banyak orang, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, murid-muridnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu menggunakan perahu. Ketika mereka masuk semua dalam perahu, lalu mereka bertolak ke seberang. Tapi ada juga perahu-perahu yang lain mengikuti mereka. Nah, adik-adik, sebelum sampai ke seberang, ada satu peristiwa yang terjadi, adik-adik. Apa itu ya? Ya, mengamuklah taufan. Apa itu taufan, Kaupi? Taufan itu sama dengan topan. Itu artinya angin yang kencang, angin yang dahsyat sekali, yang punya kecepatan 120 km per jam. Wow, begitu cepatnya angin itu dan bisa mengakibatkan gelombang air itu semakin naik. Dari yang teduh, lalu dia naik dan naik. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus berusaha untuk mengendalikan perahunya karena air itu semakin masuk ke dalam perahu dan gelombangnya semakin tinggi. Wah, betapa sulitnya. Coba kita perhatikan, adik-adik. Ya, itu murid-murid Tuhan Yesus sulit sekali mengendalikan perahunya. Nah, adik-adik harus bisa melihat bahwa walaupun murid-muridnya itu sudah biasa mengendalikan perahu, tapi kali ini sangat mengalami kesulitan. Adik-adik, pada waktu mereka mendapat kesulitan seperti itu, mereka berusaha lagi, tapi gagal. Nah, kita bertanya ya adik-adik ya, di mana Tuhan Yesus? Bukan kata Tuhan Yesus itu sama-sama dengan murid-muridnya. Kok yang ada cuma murid-muridnya? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan dengan menggunakan sebuah tilam. Karena angin begitu kencang, gelombang terus aja semakin tinggi, air semakin masuk dalam perahu dan perahu itu hampir penuh dengan air. Sehingga ketakutanlah para murid. Mereka membangunkan, "Guru, apakah engkau membiarkan kami binasa?" Lalu Tuhan Yesus yang tadinya tidur di buritan, Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus menghardik angin dan juga danau itu, sehingga danau pun teduh. Yang tadinya bergelombang menjadi teduh. Angin yang begitu kencang dan dahsyatnya pada akhirnya juga diam. Kata Tuhan Yesus, "Diam, tenanglah." Maka angin dan gelombang itu yang ada di danau pun teduh, adik-adik. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan. Aduh, luar biasa sekali ya. Makanya adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus berkata begini seperti kepada murid-muridnya, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Wah, murid-muridnya kaget dan berkata kepada teman-teman yang lain, "Siapa sih dia?" Sehingga angin dan danau pun bisa taat kepadanya. Nah, adik-adik, di sini mau diceritakan kepada kita bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Ya, adik-adik percaya? Oh iya, adik-adik harus percaya dong bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan selalu ada bagi kita ya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah kita percaya ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, kita tidak perlu takut dengan segala kesulitan kita. Coba adik-adik, sekarang kesulitan adik-adik itu apa? Oh, susah sekali belajar secara online.
Begitu mau belajar kuotanya habis. Kesulitannya apa lagi? Orang tua punya penghasilan semakin hari semakin berkurang, biaya hidup semakin besar. Apalagi kesulitan adik-adik terbesar saat ini. Aduh, tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa main dengan bebas seperti dulu. Wah, pokoknya susah dan sulit. Nah, adik-adik harus percaya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan adik-adik, maka Tuhan Yesus mampu untuk menolong adik-adik ya. Harus percaya sungguh-sungguh ya adik-adik ya, karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan adik-adik, ada dalam kehidupan kita semua. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di situ, dan ingat ayat hafalan ya. Hari ini ayat hafalannya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ingat ya adik-adik, percaya sungguh-sungguh, Tuhan Yesus kita hebat, luar biasa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus selalu melindungi anak-anak, melindungi kami semua, dan biarlah kami terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan dapat mengatasi setiap kesulitan kami. Amin. Jangan lupa ya, minggu depan kita sekolah minggu lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita, walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Apapun Tuhan Yesus pasti lakukan buat kita. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Semuanya berdiri yuk. Kita mau angkat pujian, Tuhan Yesus Allahku yang luar biasa. Adik-adik,
Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Pesan kami Mak selalu ingat 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.